Waktunya ngobras. Ngobrol sehat. Yang dipersembahkan oleh BSK Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sehat? Berjumpa kembali di program Ngobras Ngobrol Sehat bersama saya Alfianita. Dan juga saya ditemani dengan dua wanita yang cantik pada pagi hari ini ya. Nah pastinya udah ada yang tahu nih di sini, tapi ada orang baru lagi nih yang mungkin harus kita kenalkan lagi ya kan. Nah, ada wanita cantik di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya ada Mbak Shirley dari konsultan produk BSK Group. Selamat pagi Mbak Shirley. Selamat pagi Mbak Rita. Iya. Wah, ceria sekali ya. Kayak acara Tahun ulang baru tahun ya. gitu ya. 2022 ya. Iya, Dan juga ya semangat buat kita semuanya ya Mbak Shirley ya. Selanjutnya dengan Mbak Rinda ya, customer service dari BSK Group ya. Terima kasih Mbak Rinda juga sudah hadir ya. Dan juga saat ini gimana kabarnya Mbak? Mau ditanya kabar ya. Gimana kabarnya Iya, Mbak Rinda? Alhamdulillah baik sekali. Baik ya, harus baik-baik semuanya. Di pagi hari ini harus sehat juga. Seperti biasa di program Ngobras akan menghadirkan obrolan sehat juga, tentunya yang dipersembahkan oleh Alpha Propolis, membantu menjaga daya tahan tubuh. Dan pastinya di sini kita bertiga ya, pastinya untuk menjelaskan apa itu Alpha Propolis dan juga apa saja manfaatnya secara garis besarnya. Tapi kita pasti punya tema nih yang selalu kita sampaikan kepada sahabat sehat yang ada di rumah maupun yang lagi mendengarkan di perjalanannya. Hati-hati di jalan ya. Kalau pulang hati-hati, di hati jangan jalan-jalan. Dan juga hari ini nih Mbak Shirley dan juga Mbak Rinda ya, kita memiliki tema pembahasan yang dimana ada 7 pemicu sakit MAH. Seperti apakah penjelasannya? Silahkan Mbak Shirley. Iya baik, sebelumnya saya ingin menyapa juga ya sahabat sehat kita dimanapun kalian berada, Bapak Ibu Saudara semua. Tentunya di tahun 2022 kita mau dong lebih sehat lagi. Betul. Hidup kita jauh lebih baik lagi, penuh dengan kesuksesan, yang produktif. Nah hari ini kita bakal bahas pemicu-pemicu sakit MAH. Jadi kita perlu ketahui ya bahwa kadangkala ya dalam kehidupan sehari-hari itu yang namanya sakit MAH itu kadang nggak bisa dihindari. Betul. Ya. Banyak orang mengalami sakit MAH, tapi ada juga yang menganggapnya biasa, ada yang menganggapnya, aduh udah diobatin kok datang lagi. Nah hari ini kita bakal bahas kenapa, penyebabnya, terus bagaimana solusinya supaya sahabat sehat semua bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Nah kalau kita ngomongin MAH ya, dalam kehidupan kita kalau kita tiap hari kan mesti makan ya. Betul. Kita mesti makan, kita mesti isi perut kita dengan makanan. Nah cuman kadangkala ada yang kita sering sebut yang namanya sakit MAH. Nah mungkin teman-teman yang di studio juga pernah mengalami nggak ya? Kita pernah mengalami. Ya biasanya setiap orang pasti pernah mengalami sakit MAH ya. Dia itu terasa nyeri ya di sebelah kiri perut di bawah diafragma, kemudian rasanya seperti panas, rasa tertusuk-tusuk, bahkan ada yang sampai merasa mual dan muntah ya kan. Bahkan juga ada yang sampai merasa nyeri di dada, di ulu hati, bahkan sampai pusing kepalanya. Jadi macam-macam manifestasi sakit MAH ya. Tapi kita mesti tahu dulu ya, apa itu MAH. Nah, apa itu MAH? Dalam bahasa medisnya disebut gastro atau gastro itu MAH ya. Tapi ketika dia MAH menjadi radang, maka disebut dengan gastritis ya. Isnya tuh artinya radang ya. Jadi misalnya pankreatis berarti dia radang di area pankreas misalnya seperti. Jadi kalau gastritis berarti dia radang di area MAH begitu ya. Kita tahu bahwa fungsi daripada MAH kita adalah untuk mencerna makanan ya, untuk mengabsorpsi semua makanan. Nah, proses masuknya makanan itu terjadi dari mulut ya, kemudian masuk ke kerongkongan terus sampai ke bawah ke area perut kita, di area MAH kita, di usus kita itu dicerna. Nah, disinilah terjadinya proses daripada makanan itu dicerna. Nah, kenapa seseorang bisa mengalami sakit MAH itu macam-macam penyebabnya ya. Nah, dan hari ini kita bakal bahas satu persatu. Jadi dalam MAH atau dalam usus kita atau dalam MAH kita ya, dalam MAH kita itu ada yang namanya memproduksi yang namanya secara mekanik maupun secara kimiawi. Nah, tahu nggak sih teman-teman bahwa pemicu daripada sakit MAH itu merupakan asam lambung. Ya, mungkin suka didengar atau familiar ya, kita sering dengar yang namanya asam lambung. Nah, asam lambung merupakan
hasil sekresi ya secara kimiawi. Sebenarnya asam lambung itu dibutuhkan loh oleh tubuh kita. Nah, kenapa? Karena asam lambung itu merupakan mekanisme tubuh kita di area lambung ya. Dia mengeluarkan asam lambung itu supaya makanan yang masuk itu dibersihkan, dideteksi supaya tidak ada bakteri, nggak ada penyakit, sehingga makanan itu begitu masuk lagi di fase yang selanjutnya dia sudah steril dan bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, itu gunanya asam lambung. Nah, tetapi asam lambung ini juga bisa menyebabkan berbahaya bagi tubuh kita sendiri gitu loh, ditandai dengan adanya sakit mah. Nah, jadi pada seseorang yang mengalami sakit mah itu banyak pemicunya ya. Yang pemicu pertama biasanya suka mungkin punya kebiasaan terlambat makan. Nah itu dia, kadang-kadang sakitnya di bagian ulu hati, dekat pinggang sebelah kiri gitu ya. Jadi biasanya pertama itu karena dia itu suka telat lambat makan ya kan, pengen diet misalnya ya kan, tapi dia nggak ngatur dietnya dengan baik. Orang berpikir kalau diet itu nggak makan gitu loh. Padahal nggak boleh, tubuh kita tetap harus makan. Betul. Harus ada energi, harus ada kalori yang masuk. Tapi kalorinya ini yang ditakar, kalorinya ini yang kita batasi, kita atur sesuai dengan kebutuhan atau berat badan kita. Itu ada hitungannya, cara hitungnya. Nah, tapi kebanyakan orang tuh berpikir gini, pengen diet nggak usah makan. Nah, benar-benar nggak makan. Beda dengan puasa ya. Puasa kan tetap ada aturannya kan. Betul. Ada sahur, ada buka, itu ada aturan, dan itu dilakukan selama satu bulan kan. Itu memperbaiki atau seperti mendetoks tubuh kita ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada orang salah dietnya sehingga dia berpikir nggak usah makan deh. Padahal kemudian mahnya, lambungnya kosong, dan ketika lambungnya kosong maka asam lambung keluar dan asam lambungnya mulai membuat dia nyeri, sakit seperti itu. Nah, perhatikan kita itu nggak boleh sampai mengosongkan perut terlalu lama ya. Artinya kita nggak makan yang teratur gitu. Jadi apalagi kalau sudah memang punya sakit mah begitu, maka orang itu harus mengatur pola makannya dengan seimbang. Meskipun mungkin dia mau diet atau dia mau kurus, dia mau langsing, tetapi tetap harus diatur. Nah, orang yang mengalami sakit mah biasanya dia suka terlambat makan. Betul. Ya. Jadi gini, tubuh manusia itu selalu memiliki waktu-waktu yang sudah disetting. Kalau kita biasa makan jam 12, nanti berikutnya akan terpola dalam tubuh kita, dan dia akan lagi minta jam segitu. Itu pola. Jadi tubuh kita ini punya ritmenya. Ya, punya ritmenya sendiri. Sehingga kalau kita biasa makan jam-jam segitu, nanti kita akan bisa lapar jam segitu. Sama kalau kita bangun pagi kan, otak kita juga men-set up ya. Kita bisa bangun jam segini. Udah biasa sholat nih jam 5 pagi misalnya. Kita tiba-tiba udah bangun aja jam 4, udah kebiasaan. Nah, itu tubuh kita itu bisa seperti itu, automatically. Jadi dia bisa membangun sebuah ritme dalam kehidupan kita. Sama juga di area pencernaan. Lambung kita juga bisa mengatur ritmenya ya, sehingga kalau kita biasa makan jam 11, biasa sarapan pagi lah misalnya, jam 7 biasa sarapan pagi, minum atau minta roti. Nanti dia jam segitu kita harus atur lagi pelan-pelan gitu. Jangan sampai begitu kita jam segitu harusnya kita udah makan, tapi kita tunda, kemudian kebiasaan selanjutnya kita tambahkan kopi misalnya. Wah. Jadi dia bukannya tambah ini, malah tambah akan memicu proses daripada diproduksinya asam lambung lebih banyak lagi, dan ini membahayakan tubuh kita sendiri. Betul. Dan juga biasanya kalau kita lagi sakit mah kita hantam untuk makan gitu ya Mbak Rinda ya. Terkadang itu juga makin sakit ya, makin sakit, makin nolak ya, dibawa baring salah, berdiri makin sakit, dibawa lari apalagi. Dan juga tadi adalah pemicu pertama dari Mbak Shirley, yaitu karena pola makan yang salah gitu ya, atau juga makan yang terlambat. Ya. Nah, dan selanjutnya nanti Nita akan bertanya kepada Mbak Rinda di segmen berikutnya, karena sudah ada yang mau lewat nih ya. Dan untuk itu baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana. Program Ngobras Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua,
Mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen. Itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen. Itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Boy, Ri. alah boy, pagi-pagi udah ngelamun aja. Sana tuh dipanggil sama Pak Bagas. Pak Bagas? Kamu disuruh ke ruangannya sekarang. Buruan, Gi. Oh, Pak Bagas pagi-pagi gini udah manggil-manggil aja. Kenapa sih? Belakangan ini aku kok lemes ya. Padahal udah tidur yang cukup. Wah, jangan-jangan kolesterolmu naik tuh. Oh, aku ini nggak tua-tua banget tahu. Kolesterol itu nggak cuma dialami orang tua aja loh, tapi juga usia muda. Gaya hidup dan pola makan yang kurang sehat bisa menyebabkan gangguan kesehatan akibat kolesterol tinggi. Dan ini bisa mengancam siapapun tanpa kenal usia. Hati-hati loh, kolesterol yang tinggi bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh nggak bisa diterima oleh otak. Ih, kamu jangan nakutin gitu dong, Ri. Terus gimana nih? Biar aku bisa seger lagi nih. Sahabat sehat, tahukah Anda apa yang menyebabkan seseorang bisa lebih mudah sakit dibandingkan orang lain? Jika sistem imun lemah, tubuh tidak dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman kesehatan. Imunitas menjadi prioritas pada masa pandemi seperti sekarang. Apalagi di musim pancaroba, tubuh juga butuh kekebalan untuk menghadapi perubahan musim dan cuaca. Di antara tips sehat meningkatkan imunitas tubuh, berolahraga, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rutin minum Alpa Propolis. Alpa Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes tipe 2, mengurangi kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, juga meningkatkan imun tubuh. Ri, makasih ya. Saran kamu kemarin untuk minum Alpa Propolis ternyata emang top Marco top. Oh iya, sama-sama Boy. Tapi kemarin kamu dipanggil sama Pak Bagas, emang kenapa sih? Kemarin ternyata Pak Bagas juga badannya lagi lemes. Terus minta tolong sama aku untuk cari solusinya. Jadi aku kasih Alpa Propolis deh. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpa Propolis. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Baiklah sahabat sehat ya, kita kembali lagi di program Ngobras edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita dan Produk Konsultan BSK Group Mbak Shirley, serta yaitu Mbak Rinda Customer Service BSK Group ya. Lanjut nih, sekarang Nita ingin bertanya kepada Mbak Rinda. Mbak Rinda kan sebagai Customer Service ya Mbak ya, biasanya pertanyaan apa aja sih yang ditanyain sama teman-teman atau sahabat sehat gitu ya, yang lagi di wilayah manapun? Biasanya paling banyak di wilayah mana nih yang bertanya nih Mbak Shirley? Mbak Rinda, maaf. Oh ya, jadi macam-macam sih Mbak ya, ada yang dari Balikpapan, yang bahkan yang dari daerah Sulawesi juga ada Mbak, daerah Bulukumba, daerah Makassar itu baik juga Mbak. Jadi aktif semuanya ya. Semuanya aktif Mbak gitu. Jadi dari berbagai daerah kami menerima banyak telepon, pesan, chat itu semua ada Mbak gitu. Yang mereka tanya itu sebenarnya konsultasinya macam-macam Mbak. Dan mah ini salah satu yang paling banyak juga sih yang cukup ditanyakan ya Mbak ya. Tapi yang mereka konsultasikan ini mengenai sakit mah itu gejala yang mereka rasakan itu lebih parah. Biasanya seperti apa tuh gejalanya Mbak? Jadi seperti kayak gini, dada itu terasa panas gitu. Jadi ada Mbak, salah satu bapak yang menelpon kan nanya, Mbak ini saya nih, dada saya ini rasanya panas gitu, kayak terbakar gitu. Bahkan di daerah mulut itu
walaupun dikasih makan atau nggak makan rasanya kok kayaknya pahit gitu. Jadi dikasih makan juga nggak ada ngerasa apa-apa kayak Nah gitu. ini tuh baru dengar juga nih, ternyata sakit mah itu bisa dada yang panas, Iya. mulut terasa pahit ya. Soalnya yang Nita rasakan tuh nggak begitu Nah iya gitu gitu. ya. Biasanya kan kita tahu kan hanya sakit mungkin kembung bagian perut kita, di ulu hati kayak nyeri-nyeri gitu Betul, kan. Itu mungkin masih hal yang wajar kali Mbak ya gitu. Tapi ternyata ada juga nih yang gejala yang ternyata mungkin lebih parah gitu. Nah juga mungkin ini juga mah itu sepertinya kayaknya ada tingkatannya deh kayaknya Mbak ya gitu. Mungkin mah itu ya masih penyakit yang awam gitu Mbak ya. Mungkin karena pola makan yang nggak teratur, terus juga mungkin karena kita makan, setelah makan juga langsung tidur, langsung baring, rebahan kayak gitu. Setelah itu juga habis kita mungkin minum kopi, nggak ada makan kan, jadinya asam lambungnya naik gitu. Nah mungkin kalau Bapak ini mahnya mungkin udah cukup parah kayaknya Mbak ya gitu. Jadi udah Ini udah sampai termasuk terasa akut panas. nggak kira-kira ini ya? Oh, iya Mbak pastinya gitu kan, karena kan udah gejala-gejala yang dirasakan sudah bukan hal yang biasa lagi gitu kan, sampai terasa panas dan di tenggorokan itu pun juga udah ngerasanya pahit gitu. Mau dikasih makanan apapun pahit, jadi Bapak ini ngerasanya gitu. Oh gitu. Terima kasih ya Mbak Rinda ya. Iya, Nanti kita akan sama-sama. tanya-tanya kembali. Sekarang saya bertanya kepada Mbak Shirley ya. Nih tadi Mbak Rinda mengatakan kalau dari keluhan sahabat sehat tadi ya, ada yang merasakan kalau mah itu bukan lagi mual atau sakit di ulu hati, bahkan ada juga yang merasakan lidahnya pahit dan juga sampai dada itu terasa panas ya. Nah selain pemicu dari sakit mah tadi terlambat pola makan, selanjutnya ada apa lagi nih Mbak Shirley? Iya, sebelumnya saya tanggapi dulu ya boleh. apa yang disampaikan Mbak Rinda. Jadi benar banget ya. Jadi kondisi sakit mah ya, lambung yang teriritasi, kemudian dia akan terus-menerus memproduksi namanya asam lambung. Nah, asam lambung yang naik sampai ke atas, kemudian sampai menyebabkan keluhan-keluhan yang tadi dikatakan Mbak Rinda kayak panas, kemudian rasa sampai ke mulut pun juga ikut pahit ya. Itu sudah masuk di namanya GERD ya. Mungkin ini juga bisa membawa kepada kematian ya. Jadi beberapa orang ya, saya pernah berjumpa juga. Jadi beberapa teman-teman juga sih, sebenarnya teman-teman dekat juga ya, mereka sering mengalami sakit mah, kemudian terus berulang. Nah, mah biasanya kita memang pasti bisa mengalami yang namanya sakit mah ya, rasa nyeri, tapi dia berlangsung hanya sebentar dan itu nggak terus berulang gitu loh ya, kalau kita tangani dengan baik. Nah, tetapi ada yang bisa mengalami berulang, bahkan tambah skala nyeri tambah naik, bahkan yang tadinya cuma sakit di area bagian kiri, bagian bawah ya, kemudian mulai masuk ke nyeri ulu hati, kemudian mulai masuk ke pusing yang sangat-sangat mengganggu sekali, bahkan sampai ada yang vertigo begitu, bahkan ada yang sampai tadi yang disampaikan dengan Mbak Rinda, sampai ke area dada rasa sesak, kemudian bisa menyebabkan air liur kita juga menjadi pahit ya. Itu udah masuk di tahap GERD. Jadi mah yang benar-benar kronik ya, yang benar-benar kronik dan munculnya terus-menerus dan tidak ditangani dengan baik ya, maka akan menyebabkan hal tersebut. Nah, ini memang sama-sama keluhannya sama ya, tetapi dia lebih berat di posisi GERD itu lebih berat ya. Jadi pada orang yang mengalami mah ya, biasanya mereka kalau mahnya biasa gitu ya, mah yang akut lah kita sebut ya, nanti datang kemudian hilang gitu, itu mungkin dia ditangani dengan baik, dia pasti bisa baik, bisa sembuh ya. Tetapi ketika sudah masuk berulang, apalagi ditambah lagi dia dengan stres berat ya, pemicu kedua ya, nanti saya akan sampaikan. Nah, itu dia akan masuk di tahap itu bahkan bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Karena asam lambung yang udah naik sampai ke area kerongkongan itu akan menyebabkan sesak ya. Karena begini, tadi saya sudah sampaikan, jadi lambung itu memproduksi ya dua mekanisme secara kimiawi dan secara mekanik itu ya maksudnya di lambung itu terjadi proses pemecahan makanan, kemudian diremas-remas, dihancurkan sampai kemudian menjadi sari-sari yang kemudian disebarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, tapi ada juga proses kimiawi di mana enzim-enzim itu diproses, dibentuk, bahkan ada yang namanya asam lambung itu keluar. Nah, kalau tadi ya asam lambung yang terus meningkat karena proses kimiawi, bahkan lambung juga lama kosong akan menyebabkan itu naik sampai ke atas dan bisa terjadi namanya GERD, yaitu sakit lambung yang memang dirasakan sampai ke area itu ya. Itu menyebabkan panas, kemudian bisa bahkan sesak napas. Kenapa? Karena saya juga pernah mengalami 3 tahun yang lalu saya pernah mengalami yang namanya GERD.
ya, dan itu nggak enak banget. Waktu itu saya lagi ada di kota Makassar, ya. Saya mungkin kasih sharing sebentar ya. Saya ada di kota Makassar dan waktu itu saya tuh mengalami yang namanya stres memang ya, karena waktu itu saya harus mengalami perpindahan. Sebenarnya ada pindah tugas begitu ya, tetapi mungkin saya harus berbenah atau mengatur semuanya. Kemudian karena saya kecapean, terlambat makan segala macam, kemudian membuat akhirnya itu muncul. Nah, memang sebelumnya dari SMA saya sendiri pernah mengalami namanya sakit mah, ya. Nah, satu kali waktu saya mengalami itu, saya mungkin juga stres ya, karena saya harus mengatur barang apa semua, anak-anak harus pindah sekolah. Nah, kemudian disitulah saya mengalami yang namanya tadi, saya rasa panas dan saya rasa sesak. Waktu itu saya lagi nemenin anak-anak liburan jalan di Trans Studio. Jadi sambil jalan di Trans Studio saya udah sakitnya, aduh kok sakit mah ya. Saya coba tahan gitu. Kok tiba-tiba lama-lama saya udah mulai berkunang-kunang mata. Di saat yang lagi heaven-heavennya ya. Anak-anak lagi senang-senang, lagi mau naik-naik itu. Aduh gimana nih, saya bilang kan. Tiba-tiba saya sesak napas. Nah di situ saya langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah waktu di rumah sakit dokter bilang, wah kamu kena sampai di GERD nih, kamu harus istirahat. Saya pakai oksigen, kemudian saya disuntik karena kondisinya kritis ya, harus ditangani dengan cepat ya, urgent ya. Jadi waktu itu saya dilarikan ke rumah sakit. Nah sejak itu saya udah belajar, wah ini bahaya kalau nggak dini. Bahkan teman-teman saya yang lain juga ada loh di kota yang lain, dia mengalami hal yang sama, bahkan dia sampai meninggal karena dia nggak tahu kalau itu sesak napas, dikira mungkin karena asma atau apa, tapi lambungnya nggak diobatin, akhirnya membawa kepada kematian. Jadi kita nggak boleh main-main loh kalau kita mengalami sakit mah ya, itu kita harus tangani dengan baik. Stres itu penyebab kedua pemicunya ya. Selain tadi terlambat makan, stres, kemudian kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol itu nggak boleh. Itu bisa menyebabkan asam lambung. Jadi gini, kenapa orang merokok bisa menyebabkan asam lambung yang meningkat atau sakit mah? Jadi gini, pada saat asap rokok itu terhirup di mulut kita ya, kemudian itu akan membuat yang namanya sphincter di area tenggorokan kita itu mulai mengendur. Nah, pertama sih emang nggak kerasa gitu ya, orang akan ngerokok, tapi kalau lama-lama itu akan membuat sphincter, artinya ada sebuah katup di area kerongkongan kita, itu dia harusnya tertutup. Tetapi pada orang yang merokok itu kan dia menghisap gitu ya. Nah gitu, itu lama-lama akan membuat otot daripada sphincter di area kerongkongannya itu tidak elastis lagi. Jadi dia malah terbuka. Nah kondisi terbuka inilah yang kemudian memicu ya adanya bakteri, kemudian kuman yang harusnya kemudian asam lambung mulai berproduksi. Kan tadi kan gunanya asam lambung. Betul. Itu ya. Sebenarnya asam lambung itu juga nggak salah gitu loh. Tuhan menciptakan tubuh kita dengan mekanisme seperti itu tuh baik. Cuman kadangkala kitanya ya yang tidak memperhatikan tubuh kita, sehingga yang tadinya harusnya berperan menjadi baik justru malah membahayakan diri kita sendiri. Kayak ini ya, kayak senjata makan tuan ya. Oh iya. Yang harusnya kita melindungi ya Mbak Shirley ya. Jadi asam lambung itu dia akan muncul, bermanifestasi, dia akan bertambah banyak kalau banyak bakteri, banyak kuman yang masuk dalam area pencernaan kita, termasuk merokok, minum alkohol, kemudian berbaring juga setelah makan juga bisa menyebabkan lambung kita bermasalah. Begah ya biasanya ya. Iya begah. Kenapa? Karena udara. Ya. Jadi gini, kenapa sih kita harus berdiri atau duduk dalam posisi seperti ini? Pernah nggak teman-teman kalau makan ya, kemudian berdiri atau duduk dengan tubuh yang lurus, kemudian gelegean gitu. Itu karena ada udara. Nah pada saat kita makan, mungkin kita makan sambil ngobrol, ya kan, makan sambil kurang air juga bisa ya. Kan? Jadi ketahan dianya. Nah, jadi pada saat proses makan atau mengunyah makanan itulah udara banyak masuk. Nah kemudian ini juga menyebabkan tubuh kita harus nggak boleh baring sebelum makan, setelah makan ya. Jadi kalau setelah makan duduklah. Makanya kenapa orang tua bilang ayo nggak boleh tidur habis makan. Duduk dulu. Iya, itu sebenarnya bukan hanya mitos, tetapi itu yang benar, bermanfaat bagi kesehatan. Betul sekali. Nah biasanya kalau dari akibat merokok dan juga alkohol ya, itu dari suara tuh udah kedengaran gitu ya, berbeda. Terus bagian tenggorokan juga mungkin ya kan, bahkan kan ada juga tuh yang orang sakit tuh Mbak Shirley ya, sampai yang tenggorokannya bolong ya atau apa? Tracheotomy namanya itu. Apa namanya? Tracheotomy. Itu menyeramkan ya. Udah ada gambarnya ya. Udah ada gambarnya ya. Jadi gini, kenapa harus seperti itu? Jadi gini, pada saat kita bernapas,
Jadi di area sini ada katupnya gitu loh. Jadi ada katup untuk pencernaan, ada katup untuk bernafas. Nah, pada orang yang mengalami tracheotomy dia lakukan itu ya. Jadi dia itu mungkin tadinya ada infeksi atau ada gangguan. Misalnya contoh, dulu saya pernah ya mengikuti sebuah pelatihan kegawat daruratan ya. Waktu saya masih bertugas sebagai tenaga medis pada saat itu kami melakukan pelatihan kesehatan, dan waktu itu kita harus menangani pasien. Misalnya nih, mungkin pernah nonton film nggak ya? Saya lupa ya film apa yang tiba-tiba dia itu anaconda. Nah, film anaconda. Waktu itu masuk belalang atau apa ya, lebah ya, masuk ke mulutnya. Terus tiba-tiba ini langsung dipatah gini. Jadi gini, pada kasus-kasus yang memang berbahaya pada orang yang merokok itu menyebabkan infeksi di area leher gitu ya, di sekitar situ. Nah, apalagi kalau misalnya ada benda yang menghalangi. Nah, itu kita biasanya melakukan tracheotomy ya. Kalau orang medis atau dokter harus melakukan itu karena untuk membebaskan jalan nafas. Nah, saya pernah ya waktu itu melihat orang yang mengalami kegawat daruratan ya, kecelakaan gitu kan, kemudian patah atau apa area lehernya, nggak bisa bernapas tapi masih begini. Kemudian kita atau mungkin dia tersumbat makanan tertentu ya, itu ditusuk sininya di area leher. Ada memang kita cara merabanya ada caranya ya, tapi jangan dilakukan di rumah ya. Jangan dilakukan di rumah ya, ini berbahaya, ini hanya untuk yang terlatih. Jadi langsung ditusuk. Nah, itu akan membantu membebaskan jalan nafas. Nah, memang kalau pada rokok bisa terjadi begitu loh, karena kan infeksi lama menghirup nikotin, jatar, semuanya akan berpengaruh begitu. Betul sekali. Nah, itulah tadi penjelasan dari Mbak Shirley ya. Kita masih di tahap pemicu kedua gitu ya. Masih banyak pemicu yang lainnya mungkin kita mau akan jelaskan, tapi ini ada yang mau lewat. Nah, jadi ditunggu untuk sahabat sehat yang lainnya, silahkan yang mau menghubungi customer service-nya. Nomornya di mana Mbak Rinda? Untuk customer service-nya di 0812 ya, di 0822 5289 4499. Sekali lagi untuk call center atau customer service-nya untuk tanya lebih lanjut, konsultasi ya, boleh juga tanya-tanya untuk Alpha Propolisnya di 0822 52894499. Atau yang mau bertanya langsung ya, interaktif juga, komunikasi bersama kita bertiga, langsung aja di sini masih kita buka sesi telepon di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana, program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Alpha Propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul. Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpha Propolis. Alpha Propolis
kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpa Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 55 44 0812 23 23 55 44. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Iya, kembali lagi bersama kita bertiga yang ditemani oleh saya Alfianita dan juga Mbak Rinda. Selanjutnya juga ada Mbak Shirley ya. Masih dengan tema pembahasan yang sama, 7 pemicu sakit mah. Dan kita juga masih membuka sesi telepon atau SMS WhatsApp-nya di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Untuk konsultasi pemesanan informasi lebih lanjut dengan customer service kita untuk Alpa Propolisnya juga silahkan di 0812 2323 5544. Ini nomor yang benar ya. Untuk customer service-nya di 0812 2323 5544. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh, jaga kesehatan dan tingkatkan imunitas dengan Alpa Propolis. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, sahabat sehat, propolis ini berasal dari getah tumbuh-tumbuhan yang digunakan oleh lebah dalam memperbaiki sarang. Sejak dahulu juga nih ya, propolis sendiri sudah digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kini dari PT Unimax Power menghadirkan segala khasiat dan manfaat terbaik dari propolis di Alpa Propolis. Mengandung antioksidan, nutrisi, vitamin B, C, dan E yang diperlukan oleh tubuh, membantu dalam penyembuhan berbagai penyakit serta telah terdaftar di BPOM ya. Silakan untuk secara rutin konsumsi 3 kali sehari 6 tetes yang dilarutkan ke dalam air. Dapatkan Alpa Propolis di apotek, toko obat terdekat di wilayah Anda. Silakan juga yang ingin bertanya, komunikasi interaktif kita di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Sekarang saatnya kita balik ke Mbak Rinda kembali ya. Silakan Mbak Rinda, apakah ada keluhan-keluhan lagi atau ada yang ingin disampaikan mengenai Alpa Propolis? Ya. Jadi gini Mbak, mungkin ya karena kita sendiri juga ngerasa mah ini kan penyakit yang biasa. Betul. Gitu kan. Kita ngerasa awal-awal sakitnya biasa gitu kan. Kita ngerasa ya mah tuh hal yang wajar lah, penyakit umum gitu ya gitu. Bahkan dari kita sekolah pun, dari kita SMP bahkan SD aja udah ngerasa mah tuh ya wajar gitu kan. Faktornya karena mungkin di awal karena kita jarang makan, pola makannya nggak teratur tadi ya gitu. Jadi makannya cuma sehari sekali, bahkan nggak makan sama sekali gitu ya. Kita ngerasa ya biasa aja gitu. Toh juga kalau sakit paling sebentar aja sehari lah. Bahkan gitu, masih dihantam juga tuh dengan pantangan-pantangan makan pedas gitu ya. Bener gitu Mbak, bener. Setelah itu juga kayaknya zaman sekarang nih ya, anak-anak ya Mbak ya. Bahkan saya sendiri sih suka banget sama kopi kan. Kita suka sama kopi gitu. Apa-apa bahkan seminggu tuh kayaknya harus minum kopi ya Mbak ya gitu. Nah, tapi karena saya juga sakit mah Mbak, nah, saya ngerasa kalau saya minum kopi tanpa harus makan tuh di ulu hati juga sakit, asem ya jadinya ya. Juga asem gitu. Nah jadi tuh kayak serba salah. Nah pas sudah sakit gitu, mau kita obatin dengan makan juga salah, nggak makan juga salah, berbaring juga salah. Kayaknya mah tuh serba salah jadinya ya kalau sudah kita ngerasain kayak gitu. Nah terus tuh juga gini Mbak, kira-kira nih Mbak ya kan juga banyak juga nih para customer itu nanya tentang mah, tapi ya itu sudah kronis, sudah ya sampai ngerasa di dada itu panas gitu. Nah, saya juga jadi mau nanya sama Mbak Sherly nih, kira-kira kalau untuk orang-orang yang mungkin mahnya belum sampai dada terasa panas, di tenggorokan juga masih belum merasa pahit ya, kira-kira ada nggak sih Mbak solusi atau cara gimana kita bisa mengatasi mah itu secara alami gitu Mbak? Iya, jadi sebenarnya nggak perlu juga harus dengan obat-obatan sebenarnya ya. Jadi kalau kita minum obat itu juga kalau dalam kondisi yang darurat sekali mungkin dia akan bisa membantu. Tapi
sebenarnya gini, itu perlu di maintenance, jadi perlu dirawat, pola hidupnya yang diubah gitu loh ya. Jadi pola hidupnya yang diubah, misalnya contoh suka makan tadi, minum kopi misalnya, ya udah dikurangin, udah tahu dia pencetusnya apa nih. Aku sakit mah setiap kali minum kopi nih, berarti aku harus minum kopi atau apa, makan dulu baru minum kopi, atau kalau enggak minum kopinya dikurangin gitu. Jadi kita harus pilih, kita harus atur gitu. Jadi nggak harus kita ketergantungan dengan harus makan obat mah, nggak juga. Jadi kalau kita tahu pemicunya apa, kemudian kita atur polanya seperti itu. Misalnya begini, saya pernah ya beberapa waktu yang lalu ya, kita ya Mbak Rinda ya, mendapati seorang ibu ya, dia ada di posisinya ada di Bandung ya. Kemudian dia berkali-kali bertanya soal sakit mah. Ternyata saya coba lebih dalam, saya gali, ibu mungkin udah makan teratur, ibu mungkin udah sarapan, ibu udah istirahat yang baik. Coba ibu ingat-ingat lagi, ibu ini mengalami sakit mah karena apa nih, biasanya pas lagi ngapain. Kemudian dia udah mulai terbuka loh sama saya, dia bilang, iya Mbak, karena saya itu stres katanya. Nah itu dia Bu, saya bilang ibu ini stres, makanya ibu mengalami sakit mah. Nah memang mah itu kan terjadi tadi karena asam lambung itu diproduksi tubuh sebagai bagian dari mekanisme pertahanan tubuh. Kalau ada makanan yang mengandung bakteri, kuman, maka asam lambung itu diproses untuk membersihkan semuanya, kemudian supaya makanan itu menjadi higienis, menjadi steril, bersih, diserap oleh darah tubuh kita, begitu ya. Tetapi kalau lambung kita kosong, maka dia akan memproduksi asam lambung, tetap akan diproduksi bahkan sampai banyak dan akan menyebabkan yang tadi. Nah sama juga dengan stres. Waktu orang stres itu akan memproduksi namanya hormon kortisol. Hormon kortisol kalau dia masuk di daerah lambung, dia memicu, dianggap sebagai bakteri atau kuman oleh mah kita atau oleh lambung kita, sehingga sama lambung diproduksi asam lambung. Nah untuk melawan dia, nah itu menyebabkan banyak dan terus diproduksi, akhirnya sakit mah pencetusnya stres. Nah saya bilang sama ibu yang di Bandung, nah ibu kalau udah tahu nih pencetusnya stres, ayo ibu obatnya satu, saya bilang alpha propolis. Saya bilang kan ini akan membantu membuat ibu merasa lebih nyaman, ada antiinflamasi, antibakteri. Dan yang kedua, ibu shopping, ibu jalan-jalan. Saya bilang ibu manjakan diri ya, me time. Saya bilang ibu piknik, saya bilang ibu me time. Oh gitu ya, ya kok nggak kepikiran ya, dia bilang gitu. Nah ayo Bu, nah terus gini, kalau ibu sekarang kan lagi sakit mah, saya bilang ibu harus konsumsi alpha propolis untuk membantu imun ibu, karena daya tahan tubuhnya pasti akan menurun dan akan berakibat kepada penyakit-penyakit lainnya. Sehingga saya bilang, kata sama ibu itu, oh gitu ya, ibunya bilang, iya Bu, ayo Bu, ibu harus me time dan ibu harus jaga imunitas tubuh ibu. Kemudian di alpha propolis itu juga banyak khasiatnya, dia sebagai antibiotik alami. Jadi ibu nggak perlu konsumsi obat-obat yang macam-macam, juga berbahaya bagi hati kita, empedu kita, kemudian juga area lambung kita. Wah sejak itu sampai hari ini saya tanya ibu gimana, wah saya udah happy, dia bilang saya udah habis liburan loh. Wah saya bilang ibu luar biasa, berita bahagia udah jadinya. Udah gak pernah nelfon lagi ya, udah langsung tinggal kita, langsung lupain kita ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun nggak ditelepon lagi, setidaknya ibunya mengingat gitu ya. Kita senang ya kan, seperti itu. Iya, jadi itulah tadi yang sudah disampaikan juga oleh Mbak Rinda dan juga Mbak Shirley ya. Tadi pemicunya yaitu pola makan yang terlambat gitu ya, stres ya, kebiasaan merokok, minum alkohol. Saya tambahkan juga minum-minuman bersoda ya, itu juga nggak baik ya. Selain memicu asam lambung, juga bahkan bisa menyebabkan diabetes. Nah, dikurangin ya, kalau bisa dihindari. Nah, kemudian makan, kemudian berbaring langsung juga membuat gas dalam gastro kita atau lambung kita meningkat ya kan. Kemudian makanan pedas, makanan asam, nah boleh, tapi kalau terlalu banyak dan kita tahu ini menjadi pencetusnya, pemicunya, ayo kita kurangin, kan kita sendiri yang tahu diri kita ya. Betul, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Dan itulah tadi ya yang biasanya ditanyakan oleh sahabat sehat di customer service kita ya. Dan juga apakah ada lagi nih Mbak Rinda yang ingin disampaikan? Jadi
Mungkin gini Mbak, jadi dari obrolan kita ya, memang kayaknya yang pertama kita harus tahu dulu pemicu kita deh ya, pemicu tadi mah kita sendiri gitu Mbak ya, benar. Jadi kita harus tahu kira-kira aku begini karena ngapain ya tadi ya, makan apa, minum apa kan gitu. Jadi setelah kita tahu pemicunya apa, kita kurangi. Atau kayak saya tadi kan, saya mah juga tapi suka minum kopi, berarti sebelum minum kopi harus makan dulu berarti Mbak ya. Benar banget, dan jangan lupa alpha propolisnya. Oh iya benar. Kalau tadi Mbak Rinda karena minum kopi, kalau kita karena suka terlambat makan. Iya, kadang-kadang kalau udah Sibuk capek ya? ketiduran, jadi lupa makannya. Itu yang bangun-bangun langsung sakit ya. Kita bukan dibangunin sama alarm, tapi sama sakit gitu. Sama perutnya gitu Iya, ya. tapi kalau sekarang udah lumayan lah, udah jauh daripada mah gitu. Karena ngerasa kan nggak sehat juga di kitanya. Iya benar. Ada lagi Mbak Rinda mungkin dari yang disampaikan sahabat sehat yang ingin disampaikan mungkin Iya, jadi untuk para penyambung lidah ya. Ya, jadi untuk para sobat sehat ya, yang seperti saya sendiri yang punya sakit mah, memang alpha propolis ini memang cocok juga untuk sobat sakit mah gitu, karena juga dalam kemasan itu kan sangat mudah juga buat dibawa. Travel size ya. Gitu, juga dalam kemasannya tetes gitu kan, nggak terlalu besar kemasannya gitu, jadi nggak bakal mudah tumpah atau jatuh atau hilang, nggak gitu. Jadi nggak, dari kemasannya aja udah pastinya tuh udah simple gitu loh Mbak ya. Satu lagi harga yang terjangkau ya, memudahkan kita semuanya. Satu alpha propolis bisa dikonsumsi satu keluarga. Iya, benar banget. Nah, terus begini, zaman sekarang nggak cuma orang tua loh sakit mah, anak-anak juga bisa sakit mah. Bener. Apalagi sekarang zaman mereka main game online. Nah, matanya terfokus terus, lupa jam makan, lupa jam belajar ya kan. Tiba-tiba mah perut sakit. Nah, ujung-ujungnya mereka akan mengalami sakit mah. Nah, itu juga jadi teringat tuh Mbak Shirley sama pengalaman masa kecil yang dimana SD pertama kali mah itu kelas 2. Nah, kelas 2 SD. Iya, kelas 2 SD udah ngerasain mah. Jadi dari situ udah wanti-wanti kan. Ini punya mah nih gak boleh telat. Ini nanti jam 12 harus makan siang. Iya. Langsung udah sadar diri ya. Udah langsung sadar diri nih. Ini jam 12 nih udah harus makan siang. Jam 7 udah harus sarapan. Iya. Nah, jadi begini ya, untuk sobat sehat, mungkin para ibu-ibu yang di rumah juga mesti siapkan atau sediakan alpha propolis. Betul sekali. Kenapa? Karena begini, alpha propolis ini merupakan herbal ya yang luar biasa yang bisa membantu flora daripada lambung kita tetap baik. Dia menjaga probiotiknya yang ada di lambung kita sehingga pencernaan menjadi sehat. Tidak hanya untuk anak-anak, lansia juga. Nah, kita tahu pada lansia terjadi penurunan degeneratif atau fungsi daripada organ tubuh mereka, ya kan. Kemudian peristaltik ususnya juga mulai lemah, ya kan, tidak lagi seperti dulu pada saat masih muda. Ini kita bantu dengan alpha propolis. Tidak hanya itu ya, alpha propolis juga membantu meningkatkan imun. Ada orang awal-awalnya sakit mah, ujung-ujungnya campur, berkomplikasi, penyakit yang lain juga ikut bergabung. Nah, dengan kita konsumsi alpha propolis, tidak hanya membantu menolong memproses asam lambung kita menjadi turun, kemudian bisa dikontrol dengan baik, kemudian ada antibiotik alaminya, bahkan juga sebagai meningkatkan imun. Anak-anak juga bisa minum begitu, jadi aman ya. Aman untuk semua usia, di atas 2 tahun udah boleh konsumsi seperti ini. Iya, bahkan juga ini jangan khawatir karena sudah ada logo halalnya juga ya. Jadi aman. Kemudian juga bisa dikonsumsi berbagai usia ya. Bisa juga ini dibawa untuk kita bepergian dimanapun dan kapanpun. Bisa jadi gift atau hadiah ya. Tahun baruan nih ada giftnya nggak ada selain angpau, yaitu alpha propolis ya. Kadang orang tuh pikirannya uang terus ya. Sehat tuh lupa. Iya. Jadi ya seperti itulah ya. Dan juga sesaat lagi karena ada yang mau lewat ya, di segmen selanjutnya kita akan memberikan alasan kenapa kita harus konsumsi alpha propolis. Tapi jangan kemana-mana sahabat sehat. Tentunya program Ngobras akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Alpha propolis merupakan getah lengket yang berasal dari batang pohon atau kulit kayu. Diproses dengan campuran dari madu lebah. Alpha propolis juga memiliki sifat antibakteri, antifunggal, antioksidan, dan antiinflamasi. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi alpha propolis adalah dapat mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Mari tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi alpha propolis. Untuk informasi dan pemesanan, Anda dapat menghubungi call center di nomor 0812 2323 5544. 0812 2323 5544. Alpha propolis membantu memelihara daya tahan tubuh.
Sudah tahu belum bahwa tidak semua propolis itu sama kualitasnya? Sesuai standar SNI, propolis yang baik itu harus mengandung total polifenol minimal 1000 mg per kilogram loh. Kenapa total polifenol ini menjadi penting? Karena senyawa inilah yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus, mengendalikan kadar gula dan kolesterol dalam darah, mencegah kanker, stroke, dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, biar kamu nggak salah pilih, ini dia Alpha Propolis dengan kandungan total polifenol 1600 mg per kilogram, jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan SNI. Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Kembali lagi di program Ngobras edisi kali ini, tentunya masih bersama saya Alfianita, Mbak Dinda dan juga Mbak Shirley. Kita di segmen terakhir ya. Kali ini kita akan memberikan alasan mengapa kita harus konsumsi Alpha Propolis. Bisa dimulai dari Mbak Dinda. Dipersilahkan Mbak. Iya, jadi untuk para sobat sehat dan juga para customer semuanya, memang Alpha Propolis ini memang punya banyak sejuta manfaat Mbak ya. Gitu. Jadi walaupun kemasannya kecil, simple gitu, tapi itu punya banyak sekali manfaatnya gitu. Nah, salah satunya tuh juga tadi untuk bisa mengobati mah tadi ya. Yang tadinya mah itu kita nganggap ini masalah atau penyakit yang sepele gitu kan, karena ya dari kita sekolah, dari anak-anak usia masih muda itu aja kita udah mengalami mah gitu. Tapi kita masih nganggap mah itu tuh hal yang ya udahlah, paling cuman karena telat makan, paling cuman karena jarang makan kayak gitu kan. Yang mungkin pada saat kita masih muda metabolisme tubuh kita kan masih kuat Mbak ya. Jadi masih sakit sedikit ya udah paling besok udah sembuh. Jadi proses penyembuhannya juga cepat karena metabolisme tubuh kita juga masih bagus gitu. Tapi kan seiring bertambahnya usia, ya kan ya, bahkan kayak di usia kayak sekarang aja saya aja ya mah aja saya masih merasakan mah, tapi makin lama kok rasanya makin jadi ya, kadang kayak gitu kan. Makin ada tingkatan 1, ini kayak mulai sakit nih, level 2 nih mulai sakit lagi nih. Benar gitu. Karena ini ya nggak terlalu diperhatiin gitu, karena nggak terlalu panjang juga mungkin rasa sakitnya sebelum-sebelumnya kan. Jadi kita ngerasa ya zona nyaman aja, padahal itu makin nggak baik ya. Iya benar gitu. Jadi yang tadinya waktu kita masih sekolah nganggap karena telat makan kan, nanti seiring bertambahnya usia, oh ternyata kita juga lama-lama kan makin suka. Kayak contohnya kayak kopi tadi gitu kan. Waktu kita sekolah kita nggak pernah tuh minum-minum kopi kan, kita tahu cuma kopi hitam aja tuh bapak-bapak gitu. Tapi kan makin sekarang zaman makin modern, banyak coffee shop gitu. Kita juga anak-anak muda maunya nongkrong kopi gitu. Kita coba-coba, enak. Tapi kalau kita nggak makan ya, apalagi punya riwayat sakit mah sakit juga ya setelah ngopi gitu. Baru tersadar kan ya jadinya ya. Nongkrong kadang-kadang nggak bikin happy kan. Atau sakit mah tuh pengen pulang aja ya, karena terganggu tuh nongkrongnya. Benar gitu ya. Tadinya kita nongkrong mau have fun sama teman-teman ya kan, gara-gara kita punya sakit mah yang dari kecil kita udah alami gitu, tapi kita masih belum tahu apa sih pemicunya. Mungkin dulu kita mikirnya karena telat makan, nggak makan gitu, tapi karena sekarang kita udah punya makanan yang favorit, minumannya favorit, minum kopi tadi, ternyata itu juga bisa menimbulkan sakit mah lagi, ya malah semakin parah gitu. Makanya untuk para sobat sehat dan juga para customer semuanya, yang tadinya mah itu kita anggap sepele gitu ya, kita remehkan gitu. Nah sekarang jangan diremehkan lagi gitu ya, karena kita punya solusinya yaitu dengan Alpha Propolis. Nah kalau boleh tahu untuk konsumsi Alpha Propolis sehari berapa kali nih Mbak? Iya, jadi untuk konsumsi Alpha Propolis sehari itu 3 kali Mbak. Jadi 3 kali sehari dan 6 tetes. Nah, sangat mudah sekali kan gitu. Sangat terjangkau juga gitu, dengan kemasannya yang kecil tapi dia punya banyak banget sejuta manfaat. Betul ya, terima kasih Mbak Rinda atas pesan-pesannya, semoga bermanfaat. Sekarang ini buat sahabat sehat dari Mbak Shirley nih, kenapa kita harus konsumsi Alpha Propolis? Iya, kita tahu ya kenapa kita harus konsumsi Alpha Propolis. Jadi kalau kita ngomongin propolis, ini berasal dari lebah ya. Kita tahu lebah itu merupakan binatang yang cukup luar biasa diciptakan ya. Dia bisa memiliki memproduksi madu, kemudian bipolen, kemudian propolis ya. Salah satunya adalah propolis tadi. Nah, dan propolis ini dia merupakan senyawa resin yang memang
kaya akan sejuta manfaat, bahkan kaya akan zat-zat yang penting bagi tubuh kita ya, senyawa-senyawa yang sangat penting bagi tubuh kita sebagai antiinflamasi ya, antibiotik alami ya, sebagai antioksidan alami. Jadi kita itu sakit ya karena ada dua. Yang pertama infeksi, yang kedua karena penurunan fungsi. Ya, penurunan fungsi ini bisa karena pola kehidupan kita, karena infeksi juga bisa karena pola hidup yang salah. Jadi dengan Alpha Propolis, kedua hal ini bisa kita atasi, bisa kita bantu ya, sehingga kita menjadi seseorang yang lebih sehat lagi, memiliki tubuh yang lebih baik lagi. Nah, orang yang sakit MAH itu sebenarnya dengan dia mengkonsumsi Alpha Propolis ya, ada yang namanya zat polifenol ya. Di Alpha Propolis kita memiliki zat polifenolnya 1600. Jadi cukup tinggi dibandingkan propolis biasa. Dan ini bisa dibuktikan juga pada saat kita menteteskannya, berwarna putih ya seperti susu. Ini membuktikan bahwa benar-benar real propolis. Murni. Jadi, ya. Bukan abal-abal ya. Jadi ini benar-benar real propolis, sehingga saat diminumkan ini mengalami manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita, baik anak-anak, orang dewasa maupun sampai dengan lansia. Dan begini, polifenol saat dia bekerja di usus kita, dia memang sebagai antibiotik alami, tapi dia tidak membunuh bakteri baik atau flora baik, flora positif dalam lambung kita, sehingga sangat aman, bahkan membantu meningkatkan imun tubuh kita, sehingga tidak diragukan lagi ya. Bukan abal-abal, juga ini benar-benar testimoni yang real, begitu, nyata ya. Jadi memang Alpha Propolis memiliki kandungan polifenolnya 1600. Kalau standarnya di Indonesia itu 1000. Tetapi Alpha Propolis 1600 itu cukup tinggi ya, sehingga baik untuk kesehatan. Iya, terima kasih Mbak Sherly, keunggulan istimewa dari Alpha Propolis yang murni juga ya, 1600 apa tadi? 1600 polifenolnya ya. Dan ini pastinya berbeda daripada propolis yang lainnya karena dari kemasannya berwarna hitam, terproses juga, isinya juga berwarna putih susu ya, rasanya juga tidak pahit, segar, bugar ya, apalagi kalau kita bangun tidur dan juga kita sebelum tidur konsumsi Alpha Propolis ya. Nah, tunggu apa lagi? Dan juga silakan untuk info dan konsultasi dapat hubungi call center Alpha Propolis di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi di 0812 2323 5544. Alpha Propolis juga dapat membantu dalam penyembuhan berbagai penyakit tanpa efek samping, telah terdaftar juga di BPOM ya. Terima kasih banyak. Silakan juga bisa kalian kunjungi di apotek dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk itu jangan lupa juga untuk selalu pantengin selalu pastinya di program Ngobras ya, bersama saya Alfianita, Mbak Sherly dan juga Mbak Rinda. Karena waktu sudah di penghujung, tidak terasa kebersamaan kita menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Demikian program Ngobras edisi hari ini, Ngobrol Sehat. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Rinda, terima kasih. Iya, sama Mbak Sherly, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat sahabat sehat sudah mendengarkan. Nantinya kita akan bertemu kembali di program Ngobras edisi lainnya. Saya Alfianita sebagai host pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah ngobrol sehat bersama kami di Ngobras. Ngobrol sehat. Sampai jumpa di Ngobras berikutnya. Only on BSK Radio Network.